Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, aku sudah tahu tentang kekuatan panah emas itu. Namun untungnya, mereka bahkan lebih kuat dari yang aku perkirakan. Aku juga ingin tahu, apakah aku bisa membebaskan leluhur dari pengepungan itu. Ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan panah emas lainnya. Dia menempatkannya di tali busur, dan ditujukan pada 4 kepala klan dan 5 orang di peringkat 2 kaisar bela diri, yang saat ini sedang berperang melawan Baili Xuankong. Apa? Chu Feng tidak melarikan diri. Alih-alih, dia malah mengarahkan panahnya ke 4 kepala klan kekaisaran besar. Mereka berempat berada di peringkat 3 Martial Emperors. Seru kerumunan. Melihat adegan ini, kerumunan terkejut. Peringkat 2 kaisar martial, matilah! Teriak Chu Feng dengan eksplosif. Kemudian, dia melepaskan panah emas itu. Wush! Dan, boom! Panah emas itu melesat menembus langit. Seperti naga emas lurus yang membawa kekuatan yang mampu menembus segala sesuatu di jalannya, panah emas itu ditembakkan ke arah salah satu dari peringkat 2 kaisar martial. Betul saja, Chu Feng tidak berencana untuk membunuh 4 kepala Imperial Clan. Karena bagaimanapun, mereka adalah peringkat 3 kaisar bela diri. Tidak peduli seberapa kuat panah emas itu, namun masih tidak mungkin bagi panah emas itu untuk membunuh mereka. Selain itu, Chu Feng juga tahu tentang hal ini. Jadi, bahkan jika dia bereksperimen, dia hanya bisa bereksperimen menggunakan kaisar bela diri peringkat 2. Meraung. Melihat panah emas melayang ke arahnya, si kaisar bela diri peringkat 2 itu sangat ketakutan. Dia sendiri tahu, bahwa mustahil baginya untuk menghindari panah itu. Menjadi sangat cerdas, ia melepaskan keterampilan bela diri tabu bumi dengan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap, itu dengan harapan menghentikan panah emas yang masuk menyerangnya. Rumble, bang! Panah emas itu bertabrakan dengan Air-10 Tabo Martial Skill. Kemudian, tabrakan itu berubah menjadi cahaya keemasan menyilaukan yang menghujani seluruh penjuru. Ketika cahaya keemasan mulai menghilang, peringkat 2 tubuh kaisar bela diri itu basah oleh darah. Saat ini dia sudah dipenuhi dengan luka yang mencengangkan. Namun sayangnya, mereka hanyalah luka ringan. Dan dia juga masih hidup. Panah emas itu hanya mampu melukainya, tetapi tidak mampu membunuhnya. Wah, dia masih hidup. Panah emas itu diblokir. Seru semua kerumunan dengan tercengang. Tentu saja, itu hanya mampu membunuh peringkat 1 kaisar martial, gumam Chu Feng. Chu Feng juga menyadari bahwa, terlepas dari seberapa kuat panah emas itu, kecuali jika dia melakukan serangan diam-diam, maka masih mungkin bagi mereka untuk membunuh seorang peringkat 2 Martial Emperor secara langsung. Oleh karena itulah, yang bisa mereka bunuh hanyalah kaisar martial peringkat 1. Alis putih, apa yang masih kamu tunggu? Dia tidak dapat membunuh peringkat 2 kaisar bela diri. Cepat, bunuh dia. Kepala klan Nangong Imperial Clan berteriak. Hahaha, teman kecil Chu Feng, kita bertemu lagi, ucap seseorang. Setelah kepala klan Nangong Imperial Clan mengatakan kata-kata itu, sebuah bayangan melesat keluar dari bawah tanah, dan mulai terbang menuju Chu Feng dan Hong Qiang. Itu tidak lain adalah Immortal Alis Putih. Selanjutnya, 2 orang peringkat 2 kaisar martial memisahkan diri dari pertempuran melawan Baili Xuankong, dan kemudian terbang menuju Chu Feng. Salah satunya adalah kaisar martial peringkat 2, yang saat ini telah terluka oleh panah emas Chu Feng. Pria itu dipenuhi dengan niat membunuh. Sementara dia telah tiba di depan Chu Feng, itu karena dia telah diperintahkan untuk membunuhnya. Chu Feng sendiri tahu bahwa, selain perintah itu, dia lebih tertarik untuk membalas dendam atas cedera yang telah disebabkan oleh Chu Feng. Peringkat 2 kaisar martial. Chu Feng mengambil panah emas yang lain, lalu mengarahkannya di bawahnya, dan menembaknya ke arah Immortal beralis putih yang paling dekat dengannya. Hahaha, Immortal beralis putih hanya tertawa terbahak-bahak.
Kemudian, banyak pertahanan defensif mulai muncul di hadapannya secara berturut-turut. Mereka semua adalah penghalang pertahanan tingkat jubah kerajaan Tanda Naga. Meskipun panah emas itu menembus semua hambatan defensif, tapi panah itu sudah kehilangan semua kekuatannya saat mencapai Immortal Alis Putih. Kemudian, Immortal Alis Putih meraih panah itu. Panah yang bagus. Tapi sayangnya, itu tidak mampu melukaiku, ucap Immortal Alis Putih. Ketika Immortal yang beralis putih memegang panah emas di tangannya, dan melihatnya menghilang ke dalam cahaya keemasan, dia pun mengungkapkan senyum yang sangat puas. Chu Feng, aku tahu kamu memiliki bakat luar biasa. Sejujurnya, aku cukup enggan untuk membunuh kamu. Tapi sayangnya pada hari ini, aku harus, seru Immortal Alis Putih. Sebelum Immortal beralis putih bahkan bisa selesai mengatakan apa yang ingin dia katakan, matanya tiba-tiba saja menyusut. Dia terkejut setelah menemukan bahwa Chu Feng benar-benar mengeluarkan panah yang memancarkan api ungu. Selanjutnya, Chu Feng telah menempatkan panah itu ke tali busurnya, dan mengarahkannya pada dirinya. Dan yang paling penting adalah, sebagai spiritualis dunia jubah kerajaan Tanda Naga, dia segera menyadari bahwa kekuatan yang terkandung di dalam panah api ungu itu sangat melampaui kekuatan panah emas. Immortal Alis Putih, selamat tinggal, ucap Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kemudian, dia pun berteriak, peringkat 2 Kaisar Marsial, matilah, teriak Chu Feng. Rumble. Segera, ledakan keras lainnya terdengar. Ledakan ini bahkan lebih menusuk telinga daripada ledakan dari panah emas sebelumnya. Setelah ledakan keras itu, panah api ungu berubah menjadi garis api yang melesat ke arah Immortal beralis putih. Ini buruk. Immortal Alis Putih berteriak. Dia segera berbalik, dan kemudian melarikan diri. Tapi sayangnya, panah api ungu itu adalah panah yang fatal. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Immortal Alis Putih. Pada saat ini, Immortal Alis Putih tidak punya pilihan selain melarikan diri, sambil menyiapkan formasi spiritual untuk menghentikan panah api ungu yang masuk itu. Tapi sayangnya, penghalang pembentukan formasi yang dia ciptakan, itu tampak seperti udara di hadapan panah api ungu itu. Tidak hanya mereka ditembus dalam sekejap, mereka bahkan tidak mampu mengurangi kecepatan panah api ungu itu. Cerot, akhirnya panah api ungu itu, di depan tatapan kerumunan, telah menembus ke tubuh Immortal Alis Putih. Menjerit. Saat berikutnya, Immortal Alis Putih mengeluarkan teriakan menyakitkan, itu saat api ungu mulai menutupi tubuhnya. Memang benar, itu adalah api ungu. Selanjutnya, nyala api itu juga sangat aneh. Mereka membuat gerakan mengancam. Seperti tangan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, mereka mulai merobek tubuh Immortal Alis Putih itu sepotong demi sepotong. Di bawah situasi seperti ini, Immortal Alis Putih segera dibakar menjadi kehampaan. Dia telah mati oleh panah api ungu itu. Tuan, teriak seseorang. Tangisan penuh dengan sakit hati dan ketidakpercayaan, itu segera terdengar dari kerumunan. Itu adalah murid Immortal beralis putih, Meng Xiaoyan. Teriakannya ini juga memberi tahu orang banyak, bahwa orang yang baru saja terbunuh bukan hanya Kaisar Bela Diri peringkat 2, tapi ia juga seorang Immortal, dan salah satu dari 10 spiritualis dunia yang diselubungi oleh Tanda Naga di Tanah Suci Bela Diri. Sial, pada saat ini, kulit dari 2 Kaisar Bela Diri yang telah mendekati Chu Feng langsung berubah pucat pasi. Seketika, mereka segera berhenti di udara. Alasan untuk itu adalah, karena setelah Chu Feng membunuh Immortal Alis Putih, dia mengeluarkan 2 panah api ungu lainnya, dan mengarahkan panah itu ke arah mereka berdua. Peringkat 2 Kaisar Marsial, matilah, teriak Chu Feng. Rumble, rumble, wush wush. Chu Feng tidak memberi mereka berdua kesempatan untuk melarikan diri. Dia menembakkan kedua panah secara berurutan, dan kemudian seperti Immortal yang beralis putih, kedua Kaisar Marsial peringkat 2 itu dibakar menjadi abu oleh nyala api ungu yang melonjak. Mereka berdua juga terbunuh oleh panah api ungu itu. Oh surga, apakah aku bermimpi? Bukankah Feng Feng ini agak terlalu menakutkan? Dia benar-benar membunuh 3 orang di peringkat 2 Kaisar Bela Diri.
Dengan kekuatan itu, siapa yang bisa menghentikannya? Seru kerumunan. Dan bahkan banyak generasi tua terengah-engah tanpa henti. Sedangkan untuk generasi muda, mereka merasa diri mereka sangat inferior. Apakah dia masih anggota generasi muda? Siapakah di antara generasi muda yang mampu membunuh kaisar marsial dengan mudah? Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang mencapai prestasi seperti itu, seru kerumunan. Karena itulah, kerumunan dipenuhi dengan keheranan. Meskipun Chu Feng telah membunuh 7 orang di peringkat 1 kaisar marsial, dan 3 orang di peringkat 2 kaisar marsial secara berturut-turut, dan itu ada jejak frustrasi di matanya. Dia telah menggunakan 9 panah emas, dan 3 panah api ungu secara berturut-turut. Dari panah yang diperolehnya hari itu, maka hanya 1 panah emas yang tersisa. Panah itu sangat berharga. Jika dia tidak menggunakannya, dan kemudian melelang setelah hari ini, dia pasti akan bisa mendapatkan kekayaan dalam jumlah besar untuk mereka. Tapi sayangnya dengan situasi hari ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup. Namun dengan betapa berharganya panah itu, Chu Feng merasa enggan untuk menggunakannya. Namun saat Chu Feng melihat ke-10 Cosmos Shards di tangannya, dia mulai tersenyum. Meskipun dia telah menggunakan 9 panah emas dan 3 panah api ungu, tapi dia telah mendapatkan banyak harta dari Immortal Alis Putih dan yang lainnya yang telah dia bunuh. Tanpa menyebutkan harta lainnya, 10 Cosmos Shards ini berisikan total 7 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Adapun berbagai harta lainnya, mereka terlalu banyak untuk dihitung. Ini terutama berlaku untuk Cosmos Shards Immortal yang beralis putih. Jumlah harta karun di Cosmos Shards-nya benar-benar menyenangkan mata. Semua yang diinginkan orang, itu hadir di kanting penyimpanannya. Terutama harta yang berguna bagi para spiritualis dunia, jumlahnya itu lebih banyak lagi. Satu-satunya penyesalan yang dimiliki Chu Feng adalah, meskipun ada banyak harta, tapi tidak ada sumber daya kultivasi yang berharga di antara mereka. Namun karena harta itu sangat berharga, jika Chu Feng menjualnya di masa depan, maka ia akan dapat menukarnya dengan banyak keanehan alam yang bisa ia gunakan. Dengan demikian, Chu Feng masih sangat senang dengan panen ini. Senior Hong Qiang, pedang ganda ini cukup bagus. Ini sangat cocok untukmu. Terimalah ini, ucap Chu Feng sambil menyerahkan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, yang pernah digunakan Kaisar Bela Diri peringkat 2 sebelumnya kepada Hong Qiang. Karena persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu, bagaimanapun juga adalah sesuatu yang digunakan oleh Kaisar Bela Diri peringkat 2, dan itu adalah salah satu persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, yang tidak lebih baik dari 7 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang diperoleh Chu Feng. Meskipun lebih rendah dari pedang abadi surgawi milik Chu Feng, tapi pedang itu setara dengan pedang pelangi Qian dan pedang pelangi ungu milik Chu Feng. Ini, seru Hong Qiang yang ingin menolak. Kamu seharusnya tidak menolaknya. Aku memiliki banyak persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap ini bersama aku. Jika kamu tidak menerimanya, aku hanya akan menjualnya, kata Chu Feng. Kalau begitu, aku akan menerimanya, balas Hong Qiang sambil menerima persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu. Meskipun Hong Qiang adalah kaisar bela diri sekarang, tapi dia tidak memiliki persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Lagi pula, persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap sangat berharga. Jika bukan karena faktanya bahwa mereka berasal dari 4 klan kekaisaran besar, lalu bagaimana mungkin orang bisa mendapatkan sebanyak itu persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap? Sejauh yang Hong Qiang tahu, dari 9 kekuatan, Villa Pedang Kerajinan memiliki banyak persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Namun bahkan dengan itu, mereka hanya memiliki 3 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Adapun kekuatan lain dari 9 kekuatan, itu sudah sangat layak jika mereka dapat memiliki 2 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Dan bahkan, beberapa di antara mereka hanya memiliki 1 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Selanjutnya,
Mereka akan dianggap sebagai harta pelindung sekte mereka, yang dimiliki oleh orang-orang di tingkat majelis masters, dan diturunkan dari generasi ke generasi. Namun pada saat ini, dia sebenarnya bisa mendapatkan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkapnya sendiri. Selain itu, kualitasnya juga sangat bagus. Karena itulah, bagaimana mungkin Hong Qiang merasa tidak bahagia? Selain itu, karena master persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu sudah mati, Hong Qiang pun dapat dengan mudah menaklukkannya, dan membuatnya digunakan olehnya. Hari ini, Hong Qiang benar-benar mendapat untung besar. Sialan, dia benar-benar menggunakan persenjataan kekaisaran klan kita yang tidak lengkap sebagai pembayaran untuk bantuan. Lebih jauh lagi, dia mengatakan bahwa dia berencana untuk menjualnya. Ketika mereka melihat bagaimana Chu Feng telah mendapatkan semua harta itu, dan benar-benar telah menyerahkan salah satu persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap di depan wajah mereka, orang-orang dari 4 klan semuanya mengertakkan gigi dengan marah dan iri hati. Persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu hanya diperoleh oleh 4 klan kekaisaran besar, itu selama bertahun-tahun dengan memasuki banyak sisa-sisa era kuno dengan harga kematian banyak ahli. Namun hari ini, Chu Feng benar-benar menangkap mereka semua. Secara alami, mereka akan merasa tidak berdamai. Bahkan pada saat ini, pasukan Mega 4 klan kekaisaran besar yang terdiri dari ribuan orang, kini telah mengelilingi Chu Feng dan Hong Qiang dari jauh. Namun sayangnya, mereka hanya mampu mengepung mereka dari jauh. Selanjutnya, tidak ada dari mereka yang berani menyerang Chu Feng dan Hong Qiang. Pada saat ini, praktis semua kaisar bela diri dari 4 klan kekaisaran besar telah diserang oleh musuh-musuh mereka. Sedangkan mereka yang berada di bawah peringkat 2 Martial Emperor, semuanya tewas dan terluka. Bahkan mereka yang masih hidup sekalipun, itu tidak berani mendekati Chu Feng. Setelah semua, Chu Feng mampu membunuh bahkan peringkat 2 kaisar bela diri. Dengan demikian, bagaimana mungkin peringkat 1 kaisar bela diri berani menyerangnya? Jika mereka melakukan itu, mereka hanya akan membuang-buang hidup mereka. Kalau saja aku mencoba masuk lebih dalam ke aula istana, mungkin aku bisa mendapatkan harta yang mampu membunuh peringkat 3 kaisar bela diri. Jika aku bisa melakukannya, aku pasti bisa membantu leluhur melarikan diri dari pengepungan ini, pikir Chu Feng. Setelah Chu Feng menyimpan hartanya, dia tidak segera pergi. Namun sebaliknya, dia melihat ke arah Baili Xuankong, yang pada saat ini masih bertarung dengan sengit. Dia menyesali kenyataan bahwa dia tidak masuk lebih dalam ke aula istana, yang telah dibuka Long Lin pada hari itu. Meskipun itu mungkin sangat berbahaya, dan meskipun dia mungkin terbunuh oleh kilin itu, tapi juga mungkin saja dia bisa menaklukkan kilin itu. Lagi pula di aula istana itu, hanya ada satu talenta yang penting. Jika dia masuk lebih dalam, itu akan lebih baik daripada situasi saat ini di mana dia ditempatkan. Pada saat ini, Chu Feng hanya bisa menonton Immortal berambut salju, Immortal Kompas, dan Baili Xuankong yang sedang bertarung untuknya tanpa bisa untuk melakukan apa saja. Hong Qiang, mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat, bawa Chu Feng pergi. Melihat bahwa Chu Feng dan Hong Qiang belum melarikan diri, Baili Xuankong berteriak dengan marah. Chu Feng, ayo pergi. Kami tidak dapat mengganggu pertempuran mereka. Lebih jauh lagi, mereka semua melakukan ini untukmu. Jika kamu ingin melarikan diri sekarang, mereka mungkin bisa melarikan diri nanti. Namun jika kamu ingin tetap tinggal di sini, kamu hanya akan melemahkan kekuatan mereka, dan bahkan mungkin membahayakan mereka, ucap Hong Qiang. Setelah Hong Qiang mengatakan kata-kata itu, ia meraih Chu Feng dan mulai melarikan diri. Bas-bas. Namun tepat setelah kedua pria itu berbalik, formasi spiritual emas cerah dan menyilaukan muncul dari segala arah, dan kemudian menutupi mereka berdua. Pembentukan formasi spiritual tanda naga. Melihat pembentukan formasi di depan matanya, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Immortal alis putih sudah mati, lalu mengapa ada pembentukan formasi spiritual tanda naga yang lain? Pasti ada spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga lainnya, yang bekerja untuk 4 klan kekaisaran besar, seru kerumunan.
Hahaha, teman kecil Chu Feng, apapun yang terjadi, kami adalah kenalan lama. Kamu seharusnya tidak terburu-buru untuk pergi, ucap seseorang. Benar saja, setelah pembentukan formasi spiritual tanda naga muncul, sosok yang akrab muncul di luar pembentukan formasi. Pria ini adalah salah satu dari 10 dewa. Selanjutnya, Chu Feng juga mengenalnya. Dia adalah Avaricious Immortal. Kembali di Moon Cloud City, Avaricious Immortal ini mencoba mencegah Bai Li Xuankong melarikan diri dengan Chu Feng. Tidak pernah Chu Feng berharap bahwa dia akan datang untuk mencegahnya melarikan diri lagi hari ini. Selanjutnya jika menilai dari penampilannya, dia pasti telah menunggu di sini dalam waktu yang lama untuk menyergap Chu Feng. Avaricious Immortal, kamu benar-benar tercela. Ingat ini. Dengan bagaimana kamu terus melawan aku berulang kali, maka aku, Chu Feng, pasti akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Teriak Chu Feng. Mata Chu Feng melonjak karena kedinginan, dan dia benar-benar merasa benci kepada Avaricious Immortal. Hehehe, teman kecil Chu Feng, apa yang kamu katakan sangat benar. Seseorang seperti aku memang pantas mati. Namun sayangnya, itu masih harus bergantung pada apakah kamu memiliki kesempatan untuk membunuhku atau tidak. Balas The Avaricious Immortal sambil tertawa nakal. Kemudian, dia melihat keempat tetua agung di kejauhan dan berteriak. Empat tetua, kehidupan Chu Feng saat ini di tanganku. Katakan padaku, haruskah aku membunuhnya atau tidak? Tanya Avaricious Immortal. Bunuh dia, Avaricious Immortal, tolong bunuh dia. Selama kamu membunuhnya, 4 klan kekaisaran besar kita pasti akan berterima kasih dengan harta yang sangat besar. 4 tetua agung berbicara secara serempak. Serakah, kamu berani. Jika kamu berani menyentuh muridku, aku akan membuatmu menemui nasib yang lebih menyedihkan daripada kematian. Immortal yang berambut salju berkata dengan marah. Immortal berambut salju, aku tahu temperamen kamu. Bahkan jika aku membiarkan Chu Feng pergi hari ini, kamu pasti tidak akan membiarkan aku. Karena aku telah menunjukkan diri aku, itu berarti aku tidak takut kepada kamu. Balas The Avaricious Immortal sambil tersenyum puas. Dan kemudian, dia berkata, 4 tetua agung, aku tidak membutuhkan kalian semua untuk berterima kasih kepada aku dengan harta yang sangat besar. Aku hanya membutuhkan kamu semua untuk menyetujui satu hal. Selama aku membunuh Chu Feng, semua hartanya akan menjadi milikku, dan kalian semua tidak akan melihatnya lagi. Apakah kalian setuju? Tanya Avaricious Immortal. Mendengar kata-kata itu, orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar menjadi sangat marah. Immortal ini mengambil kesempatan untuk menjarah mereka, itu dengan cara membuat permintaan yang luar biasa lagi. Meskipun dia tidak meminta sesuatu yang spesifik kali ini, tapi jumlah harta yang dimiliki Chu Feng terlalu banyak untuk dihitung. Jangankan dengan apa yang dia miliki, hanya jumlah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang telah dia ambil dari 4 klan kekaisaran besar, itu saja sudah sangat banyak. Meskipun persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu telah direbut oleh Chu Feng, tapi tetap saja mereka adalah milik 4 klan kekaisaran besar mereka. Apa yang dikatakan Avaricious Immortal barusan, itu hanya setara dengan merebut harta itu untuk dirinya sendiri. Sangat baik, Avaricious, cepat lakukan, bunuh dia, ucap para tetua agung. Keempat tetua agung tidak ragu sedikit pun, dan berbicara dengan tegas. Mereka tahu betul bahwa, jika dibandingkan dengan kehidupan Chu Feng, harta itu tidak akan berarti apa-apa. Baiklah, balas Avaricious Immortal. Mendengar kata-kata itu, senyum di wajah Avaricious Immortal tumbuh semakin kuat. Kemudian, dia mengalihkan pandangan berbahaya ke Chu Feng dan berkata, teman kecil Chu Feng, kamu tidak harus menyalahkan Immortal ini karena kejam. Sederhananya, aku harus membantu mereka yang membayar aku untuk menghindari bencana. Selain itu, kamu sudah menggertak murid aku hari itu. Karena itulah, bagaimana mungkin aku bisa membiarkan kamu hidup? Ucap Avaricious Immortal. Saat dia mengatakan kata-kata itu, kebencian yang mendalam melintas di mata Avaricious Immortal. Crot,
Namun tepat setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, Avaricious Immortal menyemprotkan seteguk darah ke formasi roh di depannya. Melihat adegan ini, jangankan yang lain, bahkan Chu Feng dan Hong Qiang saja terkejut. Bukankah Avaricious Immortal ini ingin membunuhnya? Lalu kenapa dia bisa muntah darah? Bas-bas. Tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di belakang Avaricious Immortal. Orang ini mengenakan jubah hitam yang menutupi tubuh dan penampilannya. Namun demikian, jubah itu tidak mampu menyembunyikan auranya. Dia adalah Kaisar Marsial peringkat 4. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.